Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu maulana al-azim. Kami hormati bapak-bapak kami pengurus masjid, beliau Bapak Ketua beserta segenap jajaran pengurus yang hadir, Ustaz kita Imam Masjid sebagai pimpinan jamaah yang sangat-sangat kita banggakan dan kita hormati. Dan lagi kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah rahimahumullah. Pertama sekali mari kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini melalui kasih dan sayangnya Allah terhadap hamba-hamba mulianya, kita diberi oleh Allah nikmat yang amat besar. Itulah nikmat hidup. Hidup kita dilandasi Allah dengan iman dan Islam. Diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini, di dalam rangka beribadah dan berbudaya kepada Allah. Tadinya terlaksana ibadah salat subuh berjamaah, lalu kita lengkapi ibadah kita dengan zikir dan doa. Sekarang kita dengarkan sedikit pengajian agama dengan baik, dengan khusyuk, mudah-mudahan membawa berkah bagi Bapak Ibu yang hadir. Harapan dan doa ada pula manfaatnya bagi kami yang menyampaikan. Selawat dan salam teruntuk kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak kami yang kami hormati, di dalam kesempatan yang sangat baik dan mulia ini, kami teringat satu pantun yang sangat baik. Abiku namo utun, tambangan padang kai aji, tarik menuju ke negari Tapan, menjagui anakku baca. Sanang saja rasanya atiamu di pagi hari kini, mencari jamaah dan sangat ramai. Duduknya sangat elok dan sangat sopan. Ibu-ibunya wajahnya rancak dan berseri-seri bagaikan wajah si bidadari. Alhamdulillah. Ayam putih tabangkai ini saiku marawo ke kanang kudu, ambo pandang-pandang adi ibu japa sangat suci, mungku sangat berhasil.
InsyaAllah ikulah tandunya jamaah dan kamasya syarul. Lain nama masuk surga bara urang kasadonya lain mungkin baca min ibu-ibu dapat tiba di rumah lain mungkin membawa penduduk surga gitu. Tapi insyaAllah mencari stasi dan kondisi kami yakin masuk surga kalau Allah izin dengan amal ibadah kita. Kajian untuk pagi hari kini Abu ambil dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha la tanzur qaddamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu maulana al-azim. Allah menjelaskan di dalam ayat ini himbauan khusus kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok, dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang telah kamu kerjakan. Benar Allah dengan segala firman. Awak baca ayatku, awak renung-renungkan arti, makna dan maksudnya. Di sini Allah mengimbau manusia-manusia yang beriman. Isi imbauan dan panggilan Allah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah kamu siapkan untuk hari esok. Sudah berapa bekalmu? Sudah berapa amalmu? Sudah berapa modalmu? Sudah berapa asetmu? Dan sudah berapa barang tumpukan yang telah kamu tumpuk menuju pulang ke kampung, kampung yang kekal abadi? Ini pertanyaan. Ini perlu kita renungkan. Pertanyaan Allah kepada diri kita sebagai insan muslim. Manusia memikirkan bekal akhirat dengan memikirkan bekal untuk dunia. Itu jauh berbeda. Kecil pantun mengecekkan dalam ikrarnya, aku kantik duduk dati mimbar, kaki tajuntai kaduun, batamu dunia jo akhirat, sama-sama dipikirkan kaduun. Kalau dunia kita fikirkan, lebih awal Allah memikirkan dunia kamu daripada kamu berpikir untuk itu. Apapun kebutuhan manusia untuk dunia, sudah dulu Allah memikirkan bekal untuk kamu, kata Allah. Apabila anda butuh minum, kami turunkan air dari langit, kami simpan dalam kandungan bumi. Kalau kamu butuh makan, kami jadikan bumi ini menjadi ladang buat kamu, sawah menjadi usaha bagi petani. Kalau kamu jadi pedagang, kami siapkan hasil dagang untuk kamu. Seluruh apa yang kamu mau di dunia ini, Allah lebih awal memikirkan untuk kamu. Tetapi untuk akhirat, anda harus pikir, memikirkan, hanya pikir sendiri. Apa harusnya yang akan kamu siapkan untuk
pulang ke kampung. Kita yakin dan percaya semuanya kita mau pulang. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Jalan tiba di batih balai akan pasti tiba di pulau, kata sudah urusan selesai. Janji ditapati, ikrar dimuliakan. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Lah yakin ibu bapak percaya? Lah yakin dan percaya? Kematian yang dijanjikan Allah itu, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajallah tiba, sesaat tidak bisa mundur, seketika tidak akan bisa maju. Keputusan mutlak di tangan Allah, tak dapat diganggukan oleh manusia. Kalau masuklah tiba, ketika datang, satu detik tidak bisa hanya dituntut oleh manusia untuk ditangguhkan kematian itu. Makanya awal dituntut bersiap untuk itu. Kalau kita ibu bapa lah meninggal dunia, kita akan melintasi ke hadapan sakharatul maut. Bekal kamu menghadapi malaikat Israel sudah berapa? Bekal kamu akan menghadapi malaikat mungkar dan nakir di alam barzakh alias alam kubur sudah seperti apa? Bekal kamu akan menghadapi hari berbangkit kiamat, malaikat Israfil meniup trompet sangkakala yang harus kamu hadapi sudah berapa? Seketika kamu sudah dihadirkan di tengah padang mahsyar, kamu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjelaskan dalam hadisnya, la tazalu qadama abdil yaumal qiyamah hatta yas'alu an arba. Tidak akan bergeser telapak kaki anak cucu Adam di yaumil akhirat hatta yas'alu an arba, hingga mereka ditanya dengan 4 perkara. Pertanyaan yang pertama, an umurihi fima afna, dari umur yang aku berikan kepada kamu dulu, kemana kamu pergunakan? Kalau bapak ibu saudara diberi oleh Allah Subhanahu wa taala usia 75 tahun, buat bapak-bapak digratiskan usia ini 15 tahun, mulai dilahirkan ibumu sampai usia baligh dan mukhalaf 15 tahun. Alhamdulillah, itu tidak ada tuntutan Allah. 75 kurang 15, 60 tahun. Kemana saja usia 60 tahun kami berikan kepada kamu, silakan kamu berpikir tajam tentang ini. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu, hitung-hitunglah sebelum perhitung itu datang kepadamu. Habisnya 60 tahun dia Tuhan hidup dibekali oleh Allah. Bumi yang kamu injak, aku yang punya. Udara yang kamu hirup, aku yang punya. Cahaya yang kamu miliki, aku yang punya. Yang jelas bumi yang kamu injak, segala isinya menyatakan 100%. Apabila bapak ibu bertanya, hai bumi, hai isi bumi, hai ikan, hai hewan, wahai ternak semuanya, kamu dijadikan Allah untuk siapa? Serentak mereka mengatakan, kami dijadikan untukmu, hai manusia. Batu dijadikan Allah, kok pandai batu menjawab, itu kamu dijadikan Allah untuk siapa? Untukmu, hai manusia. Pasir, kamu dijadikan Allah untuk siapa? Pasir, untukmu ya Allah. Tumbuh-tumbuhan, kamu dijadikan Allah untuk siapa? Untukmu, hai manusia. Binatang ternak, Allah jadikan kamu, dan kamu untuk siapa? Jelas benar untukmu, hai manusia. Tetapi alam ini bertanya kepada manusia, hai manusia,
kamu dijadikan Allah untuk siapa? Ragu manusia menjawabnya. Padahal Allah telah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadamu, kecuali untuk tunduk lutut dan sujud kepadaku, kecuali untuk salat 5 waktu sehari dan semalam. Allah jadikan kamu untuk menyembah Allah. Ibu bapak para jamaah yang kami hormati, ditanya oleh Allah Ta'ala, umwana sapajang kama abihe, kama kamu gunakan. Semua manusia jawab. Apabila kamu tidak mampu menjawab, ditayangkan oleh Allah peristiwa hidupmu sepanjang 60 tahun. Ini yang kamu lakukan. Satu pekerjaan Allah bersumpah tidak akan menghilangkan peristiwa yang kamu lakukan, yang baik, yang buruk kami tayangkan ke hadapanmu. Andai kata ada kamu membuat kebaikan, katakan sebesar biji sarah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, kebaikan itu tetap aku berikan kepadamu. Aku tidak akan mengecewakan kamu, aku tidak akan merugikan kamu, aku tidak menjadikan kamu penyesalan. Kebaikan amalmu ini aku berikan kepadamu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa-siapa yang membuat kejahatan, kemaksiatan, kami akan juga tetap memberikan balasan kepadamu, walaupun hanya sebesar biji sarah, aku tidak akan lupakan, kata Tuhan. Ini ikrarnya. Pertanyaan yang kedua, wa an sababihi fima ablah, masa mudamu kemana kamu habiskan? Ibu-ibu, Pak, apa ibu le pernah mencuba muda dulu? Ibu-ibu le pernah mencuba gadis dulu? Apa-apa le pernah mencuba bujang dulu? Kemana saja kamu habiskan masa mudamu? Apabila masa muda dipimpin oleh iman yang ada dalam dada, alhamdulillahirabbil alamin, segala perbuatan yang kamu lakukan akan menimbulkan kemenangan kamu menuju kampung akhirat. Sepertinya al-ustaz usia muda menjadi imam di masjid, menjadi penuntun agama, memberikan kajian kepada anak-anak. Segala macam kebaikan yang diperlakukan, jembatan untuk menuju surga buat mereka. Dan malam nasib manusia masa mudanya dipimpin oleh hawa nafsu, masa mudanya dipimpin oleh itu iblis dan setan terkutuk, sehingga kerajanya banyak dan sase gano nan salah. Silakan Bapak mikir-mikir, barangkali bangpok selama umur, barangkali berjudi masa muda, barangkali main song masa muda, barangkali minta talua masa muda, barangkali taruhan masa muda, barangkali madu ayam masa muda. Sebut, katakan yang sebenarnya, yang sejujurnya yang kamu lakukan apa? Barangkali mencilo, barangkali merampok, barangkali itu merampas, barangkali korupsi, barangkali kamu menzalimi orang, berapa kali kamu menzalimi keluargamu, berapa kali kamu menzalimi anak binamu waktu masa mudamu. Ini perlu menjadi renungan panjang. Sudahkah ibu bapak berpikir dalam hal itu? Sudahkah ibu bapak membicarakan diri bapak ke hadapan Allah, beruduk di tengah malam, ambil itu sejadah, salat tahajud di malam itu, kemudian berdoa, tadahkan tangan ke langit yang tinggi, hadapkan hati nurani ke hadapan Allah, kemudian berbicara dengan Allah untuk mencari tubuh ilallahi taubatan nasuha.
menyatakan kebenaran. Ya Allah, aku pada masa muda pernah bitu ya Allah, akhirnya bitu ya Allah, bitu-bitu dan ambo lakukan ya Allah, ambo bayangkan dosa ini ya Allah. Ya Tuhan, banyaknya tidak bisa dibayangkan, mungkin sama banyak dengan bilangan pasir di pantai, besarnya lebih besar daripada singalang dan berapi. Untuk itu ya Allah, tak siap menerima balasan neraka-Mu ya Allah. Aku bermohon ampun padamu ya Allah. Aku minta maaf dan ampun padamu ya Allah. Kalau neraka balasan perbuatan ini nak sanggup, nak siap diri ini. Kuli ambo tipi, daging ambo lambui, tulang ambo rapuh. Ambo tak punya semangat menerima itu ya Allah. Hari ini aku betul-betul cerita sama-Mu ya Allah. Ampuni dosa ini. Lah barangkali ibu bapak mendangis kepada Allah tentang perbuatan maksiat yang ibu bapak lakukan masa dulu. Aduh karajo yang sangat senang tidak senonoh. Aduh perbuatan yang sangat tidak dari Allah. Aduh hanya perbuatan amal yang dilakukan oleh manusia yang paling jijik, yang paling hina, yang paling dikutuk oleh Allah, zina. Apakah Bapak pernah lakukan itu? Ini perlu teteskan air mata. Apakah ibu pernah menjual harkat martabat diri dengan cinta kepada seseorang? Hadiahkan itu penghargaan dan penghormatan diri. Nauzubillah, para banyak orang menikah hamil baru nikah, para banyak orang yang hanya tidak menikah melahirkan anak yang zalim di dalam kandungan mereka. Dan tanggung karena dosanya, dan tanggung jijiknya Allah media perbuatan yang semacam itu. Ini perlu katakan tangan ke langit yang tinggi, hadapkan hati nurani ke hadapan Allah, katakan yang sebenarnya, sampaikan yang sejujurnya. Ini yang perlu kita jelaskan di tengah-tengah Ramadan yang sebentar lagi malam Lailatul Qadar akan hadir di pangkuanmu. Ini perlu hanya kita intai. Ramadan Syahrul Maghfirah. Ramadan bulan pengampunan dosa, bulan membersihkan diri, bulan mengembalikan manusia kepada insan-insan yang fitrah, mengantarkan manusia kepada kesucian. Lahirlah Anda ibarat sebayi dilahirkan oleh seorang ibu. Apabila kamu sadar, apabila kamu bicara dosa di hadapan Allah, insya Allah Ramadan menyelamatkan kamu. Ini yang perlu kita sikapi. Pertanyaan yang ketiga, wa amali ainak tasabahu fi ma'abla, hartamu, rasakimu dari mana kamu dapatkan, ke mana kamu belanjakan. Rasaki diagian di Allah Ta'ala dari mana sumbernya. Kalau kamu berdagang sumber pitih dengan tipu tepo, membalik orang sekilo nyo timbang 8,5 on, membalik orang semeter nyo ukur 90 senti, meminta orang yang asli aspal nanya agiakan, meminta orang na nomor 1, nomor 3 nanya bukukan, mengharap orang na elok jangan bayar, nang usut tetap memasukkan. Dari itu kamu dapatkan rezeki. Silakan Anda berpikir. Jembatan ke neraka hanya perbuatan kicut tipu tipu yang kamu lakukan masa dulu. Dia ada orang nak mengalir sikap ke? Orang nak dagang dia ada sikap gini ke? Tolong berfikir panjang perbuatan salim untuk dirimu yang belum kamu ingat masa dulu.
awak pegawai, awak kasih, awak kasubah, awak kepala dinas, awak anggota dewan, awak camat, awak bupati, awak wali kota, awak gubernur, awak menteri, awak presiden, banyak DPPT, ganok DPKPeng, tak tanggung uang dan tak kumpul. Silakan anda berfikir, ini uang dari mana? PT dari mana membuat rumah yang seindah ini? PT dari mana kamu beli mobil yang semahal ini? Silakan kamu kembali merenung panjang tentang ini. Kalau tidak kamu renungkan, kalau tidak kamu katakan kepada Allah, uang yang abu-abu, uang yang zalim, uang pensiksa rakyat, uang untuk menghancurkan bangsa. Harus ibu bapak berjamaah berpikir panjang sebelum Israel datang menyebutmu. Katakan, sampaikan kepada Allah, ini yang perlu. Mudah-mudahan Allah memberikan keampunan dengan kezaliman yang kita lakukan masa itu. Maaf ya Pak ya, Pak Pol, mohon maaf Pak Pol. Bara piti peluik dan temakan. Maaf ya Bu, ya Ibu kepala sekolah, mungkin bara piti itu apa itu namanya itu? Untuk bos nan temakan. Bapak kasih, Bapak kasubah, Bapak kabah, Bapak kepala dinas dengan gali licin yang kamu lakukan hari ini. Allah bertanya, sampaikan apa yang kamu lakukan. Wa an ilmihi maza amila, dari ilmu yang telah kamu dapatkan, dari ilmu yang telah kamu miliki, dari ilmu yang telah Allah berikan, dari itu kemana kamu amalkan, kemana kamu perbuatkan, kata Allah. Apabila ilmu kamu tuntut sehingganya kamu miliki ilmu yang baik, alhamdulillah, kamu paparkan, kamu berikan, kamu tuang kepada orang yang berhak menerimanya. Surga memanggil namamu, tetapi kau ada ilmu yang jahil, ilmu batin, ilmu hitam. Banyak orang yang linglung dikuatkan dia ulah perangaimu, jembatan neraka yang terbentang di hadapan kamu. Ini perlu kita mencari keampunan Allah. Ini terengah di ibu dah. Jadi kaji awak malam kini, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Mari kita mengintrospeksi diri. Kok salah wajar awak manusia? Kok sasih pantas awak manusia? Kok lengah pantas awak bukan malaikat? Tetapi ambil kesimpulan perbuatan kamu. Ramadan pada ini malam, Ramadan pada bulan Ramadan ini, jangan lewatkan hari raya Idul Fitri. Masih berada dalam lingkungan Ramadan, segerakan untuk bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Ramadan syahrul maghfirah, bulan pengampunan dosa, insyaallah Allah mengembalikan kamu kepada orang yang baik, Allah mengembalikan kamu kepada orang yang suci, Allah mengembalikan kamu ke tempat semula. Mana tempat semula manusia? Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat yang abadi buat kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.